Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima ma wa atzala inzala alaih. Para jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai majelis kita, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita, juga untuk proses pembangunan masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan semua proses yang sedang berlangsung. Ala diniyah wa lukuliyatin syarihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hayatus Sahabah. Pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang menteladani kedermawanan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga saudari beliau yaitu Sayyidah Asma, dan juga nanti kita akan sambung bagaimana Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Judu ummul mukminin Aisyah wa ukhtiha Asma radhiyallahu anhuma. Jadi tentang kedermawanan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah juga saudara beliau Asma radhiyallahu anhuma. Wa akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad. Imam Bukhari telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Imam Bukhari ini bukan hanya punya kitab Sahih Bukhari, tapi beliau juga punya sejumlah kitab yang kitab itu berisi hadis. Meskipun kualitas hadis di masing-masing kitab tadi berbeda. Nah, ulama sepakat terkait dengan kedudukan Sahih Bukhari. Ya, termasuk juga hal-hal yang nanti menjadi persyaratan di dalam penerimaan riwayat di dalam ilmu hadis itu dikecualikan nanti, ya, seperti misalnya hadis mu'ana'an, nanti ada pembahasan di dalam ilmu hadis yang itu menjadi salah satu ciri dari hadis yang dianggap hadis yang dhaif, tetapi Sahih Bukhari meskipun di dalamnya ada hadis seperti itu termasuk yang dikecualikan. Nah, itu nanti dibahas di kalangan ulama hadis terkait dengan mengapa di dalam Sahih Bukhari itu dikecualikan. Nah, ini sedikit tambahan ya sebagai faedah agar kita paham bagaimana kedudukan kitab Sahih Bukhari. Kemudian di dalam penjelasan ini mu'alif kitab ini yaitu Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, beliau menyatakan Imam Bukhari telah mengeluarkan di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ya, halaman 43. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Dengan Asma. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Asma, ya, putra dari Asma. Asma ini siapa? Asma ini adalah putrinya Abu Bakar, saudarinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Asma ini adalah istri dari Zubair bin Awam, ya, istri dari Zubair bin Awam. Karena itu di dalam redaksinya di sini disebutkan an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Zubair bin Awam dengan Asma, ya, ini. Dan Abdullah bin Zubair
ini adalah bayi yang pertama kali lahir setelah Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah ini, jadi ini menjadi catatan penting karena ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, Madinah itu disihir, ya Madinah itu disihir, ya oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi, ya supaya orang Islam yang hijrah ke sana mereka tidak punya anak. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memukulkan tangannya ya ke tanah Madinah sehingga rontoklah sihir-sihir yang mereka lakukan itu. Dan ketika Sayyidah Asma ini hijrah ke Madinah, ketika sampai di Kuba beliau melahirkan. Ya, jadi karena itu ini adalah bayi pertama yang itu sekaligus meruntuhkan ya, apa yang kemudian diopinikan oleh orang-orang kafir tadi bahwa Madinah itu telah, atau Yasrib ketika itu mereka sihir. Nah, jadi ini sedikit catatan ya terkait dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sebagaimana bapaknya, yaitu Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam itu adalah kalau kita urut, Zubair bin Awam itu adalah saudara sepupu Rasulullah SAW, karena beliau itu adalah putra dari bibinya Rasulullah SAW. Dan Zubair ini kemudian nanti mendapatkan gelar dari Nabi sebagai Hawari, ya Hawari Nabi. Jadi orang yang sanggup untuk membela Rasulullah SAW dan agamanya ini apapun taruhannya, itu Hawari Nabi. Ya, dan kita bisa membayangkan generasi seperti Zubair bin Awam, generasi seperti Abdullah bin Zubair, ini generasi yang luar biasa. Ya, jadi mereka ini memiliki keberanian, ya, yang begitu luar biasa itu karena didikan ibunya. Jadi boleh dikatakan, nah di sini ini nanti menjadi catatan bagi kita. Ini sering Al-Fakir sampaikan sebagai contoh. Ya. Jadi anak-anak kita itu seringkali mereka lebay, ya lembek, itu juga tidak bisa dilepaskan dari didikan orang tuanya. Nah, contoh generasi Zubair bin Awam, generasi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sedikit untuk menjelaskan bagaimana sirahnya beliau. Abdullah bin Zubair ini saking beraninya ketika Makkah Al-Mukarramah itu banjir dan Ka'bah itu tenggelam, satu-satunya orang yang berani tawaf sambil berenang itu adalah Abdullah bin Zubair. Satu-satunya orang yang berani tawaf sambil berenang itu adalah Abdullah bin Zubair. Masya Allah, ini saking luar biasanya. Dan beliau inilah yang kemudian berani melawan, ya, waktu itu peperangan, ya, untuk mengembalikan bagaimana kemurnian Islam ini melawan Bani Umayyah, ya, Yazid pada waktu itu. Meski kemudian akhirnya beliau kalah dan kemudian akhirnya beliau dihukum pancung. Ini Abdullah bin Zubair. Nah, Asma ini diceritakan nanti di dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi, dialog antara ibu dengan anak terkait dengan bagaimana ibunya ini begitu luar biasa sikapnya itu. Jadi hatta ketika malam pada saat beliau itu kalah dan kemudian disalib, dipancung itu ibunya mendatangi Abdullah bin Zubair ini untuk menenangkan hatinya, ya, untuk menenangkan hatinya bahwa pilihan hidup dia itu benar, tidak salah. Lalu kemudian beliau akhirnya syahid, ya, di atas tiang gantungan tadi. Kemudian akhirnya, ya, seperti yang kita lihat di dalam sejarah kemudian. Nah, ini kisah tentang Sayyidina Zubair yang merupakan saudara sepupu Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Zubair yang merupakan putra dari Zubair bin Awam dengan Asma. Jadi ini orang-orang hebat, ya, ini orang-orang hebat. Nah, ini
gambaran sedikit yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau di dalam riwayat ini disebutkan an Abdullah bin Zubair, itu berarti Abdullah bin Zubair meriwayatkan tentang siapa? Ibunya dan tentang bibinya. Nah, jadi meriwayatkan tentang ibunya dan tentang bibinya. Nah, itu perlu kita pahami. Jadi semua ketika kita membaca riwayat itu, oh ya ini berarti orang dekat yang meriwayatkan. Ini orang dekat. Qala, kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, "Ma itu, aku tidak pernah melihat imra'ataini, dua wanita. Aku tidak pernah melihat dua wanita ajwada min Aisyah wa Asma, yang lebih dermawan ketimbang Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya." Ini riwayat yang disampaikan oleh siapa? Oleh putra, ya, yaitu putra Asma tadi itu. Kemudian riwayat yang disampaikan oleh siapa? Oleh keponakan dari Sayyidah Aisyah tentang bibinya dan juga tentang ibunya. Apa kata beliau? Wajuduhuma mukhtalifun. Kedermawanan mereka memang berbeda. Ama Aisyah fakana tasma'u syai'a ila syai'i hatta idza kana istama' indaha qasamat. Jadi Sayyidah Aisyah itu, ceritanya Abdullah bin Zubair, beliau itu kedermawannya, beliau itu selalu mengumpulkan barang. Jadi barang itu dikumpulkan. Jadi entah itu dalam bentuk, ya, pakaian, entah itu dalam bentuk makanan, entah itu dalam bentuk uang, dikumpulkan, kumpulkan. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair tadi. Fakanat tasma'u syai'a. Jadi beliau itu mengumpulkan sesuatu. Ila syai'i, dikumpulkan. Hatta idza kana istama'. Nanti kalau sudah terkumpul, indah di sisi beliau, yaitu di tangan Sayyidah Aisyah tadi itu, baru qasamat, beliau akan bagikan itu. Jadi mengumpulkan itu bukan untuk yang lain, tapi mengumpulkan untuk dibagi. Jadi mengumpulkan untuk dibagi. Nah, ini juga pelajaran penting. Mungkin pernah kita sampaikan ya, terkait dengan ada 3 hukum di dalam fikih itu yang berbeda, ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ada 3 hukum di dalam fikih yang berbeda. Yang pertama itu disebut dengan kanzul mal. Kanzul mal itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu dikecam. Karena Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, maka kata Allah fabashshirhum bi'adzabin alim wa la yunfikuna fi sabilillah, kemudian mereka tidak membelanjakan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya apa? Dia cuma nimbun, ya, dia cuma nabung, tapi kemudian setelah ditimbun, setelah ditabung, tidak dibelanjakan di jalan Allah, itu dikecam. Ya, itu dikecam. Dengan apa? Dengan adab yang pedih. Itu menunjukkan ancaman. Berarti apa? Hukumnya haram. Karena itu para ulama sepakat yang disebut dengan kanz, ya, menimbun, itu adalah ketika orang itu punya uang, punya harta, entah itu dinar, entah itu dirham, kalau sekarang dia rupiah, dimasukkan di rekening dia tidak punya kebutuhan, ya, dia tidak punya kebutuhan. Jadi pokoknya ditabung saja. Dia tidak punya kebutuhan. Ketika dia tidak punya kebutuhan, itu disebut dengan kanzu. Meskipun dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab, itu dia tetap berdosa, tidak boleh. Nah, karena itu Islam mengajarkan bagaimana supaya dia tidak kena hukum kanzu. Maka caranya dia bisa gunakan, ya, entah itu misalnya seperti sekarang waktu ada orang, ya, waktu kita bangun masjid diwakafkan, disodakohkan, atau misalnya kalau ada temannya membutuhkan investasi, ya, bisa melakukan akad, misalnya syarikat yang syariah yang mengikuti ketentuan syarat. Bisa saja supaya apa? Dana tadi berputar. Ya, dana tadi berputar karena Islam itu melarang dana itu mandek. Gitu. Nah, orang itu ini yang pertama tentang hukum kanzu. Yang kedua itu adalah hukum yang terkait dengan iddikhar. Iddikhar itu yang kedua sebelum iddikhar. Yang kedua itu adalah ihtikar. Ihtikar itu ketika orang itu punya barang, ya,
kemudian barang itu ditimbun, ya, entah itu sembako atau apa, selain emas dan perak tadi, tujuannya adalah untuk istighlal, ya. Jadi bagaimana dia nanti mengeksploitasi kebutuhan masyarakat ketika supply-nya berkurang, dia baru keluarkan. Nah, ketika demand-nya tinggi, supply-nya berkurang, dia keluarkan. Berarti apa? Dia akan mendapatkan margin keuntungan, karena menurut hukum pasar supply and demand, ketika supply-nya kurang, demand-nya besar, berarti harga akan naik. Nah, ini namanya istighlal. Tujuannya adalah untuk mencekik, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. Nah, ini biasanya mafia. Ya, ini mafia. Entah itu mafia migor, entah itu mafia apa, itu mafia semua. Itu masuk di situ. Ya, itu masuk di situ. Dan itu hukumnya haram di dalam Islam. Itu hukumnya haram. Itu masuk dalam kategori ihtikar. Ya, itu masuk dalam kategori ihtikar, hukumnya haram, tidak boleh. Ini yang tidak paham. Ya, karena dia menyimpan itu tujuannya adalah untuk mengeksploitasi orang lain agar dia mendapatkan keuntungan di saat orang membutuhkan. Nah, yang ketiga itu namanya iddikhar. Iddikhar itu nabung. Nabung itu ketika dia punya kebutuhan, mau muliakan anak, mau menikahkan anak, atau untuk kebutuhan yang lain, nggak apa-apa. Ini termasuk yang diperbolehkan. Jadi ngumpul, tujuannya untuk ada hajat tadi boleh. Nah, itu namanya iddikhar. Nah, jadi kita harus paham itu. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah tadi, beliau itu mengumpulkan barang, dikumpul-kumpul, bukan untuk beliau, bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk dijual, tidak. Tapi beliau melakukan itu supaya bisa dibagi. Ya, kadang-kadang mungkin kita punya uang sedikit, kalau mau dikasihkan terlalu sedikit, dikumpul dulu, kemudian nanti didistribusikan pada saat uang itu sudah terkumpul banyak atau barang itu sudah terkumpul banyak. Enggak apa-apa, itu boleh, sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini termasuk jenis kedermawanan yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair tentang bibinya tadi, yaitu kebiasaan bibinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, yaitu beliau mengumpulkan harta, dikumpulkan, lalu kemudian diqasamat, ya, setelah itu dibagi. Ini. Kemudian ini cerita tentang bibinya. Nah, sekarang cerita tentang ibunya bagaimana? Cerita tentang ibunya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Wa amma Asma'u, adapun Asma', fakanat la tumsiku sya'an li raddin. Asma beda lagi kedermawanannya. Kalau Asma, jadi kalau tadi Sayyidah Aisyah itu ngumpulin untuk kemudian didistribusikan, dibagikan setelah terkumpul, tapi kalau Asma tidak. Asma itu begitu di tangannya ada makanan, begitu di tangannya ada barang, begitu di tangannya ada harta, beliau itu hari itu juga beliau akan distribusikan, hari itu juga beliau akan bagikan. Beliau tidak perlu menunggu besok, beliau tidak perlu menunggu dikumpulkan, seberapapun beliau akan bagikan. Subhanallah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana, ya, kedermawanan mereka. Nah, cuma ini pertanyaan pentingnya begini. Dulu para sahabat bisa begitu. Ya, mereka itu kalau infak, mereka itu kalau sedekah, mereka itu tidak takut miskin. Kebayang ya, berarti mereka nggak pernah punya saving. Ya, dan pasti mereka nggak punya rekening, karena zaman itu belum ada rekening. Ya kan, bisa kebayang. Terus bagaimana cara mereka bisa hidup dengan cara seperti itu? Kita kan sekarang itu kalau membayangkan nggak punya rekening, di rekeningnya ada duit, nggak kebayang kalau hidup sekarang, ya kan? Jadi hari gini masih nggak punya rekening, hari gini masih nggak punya duit di misalnya, gitu. Ternyata orang dulu itu bisa. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Iman, Pak. Yang bisa membuat mereka hidup seperti itu adalah iman. Iman kepada apa? Rizki biadillah, rizki di tangan Allah. Kalau orang itu yakin dengan rizki di tangan Allah, dan yang di tangan Allah itu tidak pernah habis, yang habis itu di tangan kita, dan apa yang di tangan kita itu tidak mempengaruhi keyakinan dia tentang rizki di tangan Allah, rizki dia di tangan Allah, maka dia santai. Ya, maka dia santai.
Yang menjadi soal itu iman. Orang itu kadang-kadang di rekeningnya masih banyak, itu masih bingung. Ya. Al-Fakir itu punya teman. Kalau di rekeningnya itu sudah kurang dari 300 juta, dia tuh bingung. Pokoknya di rekening harus ada 300 juta savingnya. Kurang dari itu udah bingung. Ini ada orang yang memang seperti itu, karena bulanannya dia mungkin bisa puluhan, mungkin bisa. Nah, ini soal iman. Kalau saya begini, ini soal iman, ya, soal akidah. Maka sebenarnya pertanyaannya begini: apa yang membuat kita itu bisa melakukan hal-hal yang besar meskipun kita tidak punya apa-apa? Itu pikiran kita, mindset kita. Nah, ini yang diajarkan oleh para sahabat tadi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang tuntunkan oleh Allah, sehingga mindset kita kalau kita buka, kalau kita perluas, maka insya Allah tidak ada yang kita takutkan. Kadang-kadang kita takut, ya, ketika kita mau memberikan harta kita takut, ya. Jadi karena pikiran kita, nanti kalau saya berikan terus nanti gimana setelah ini? Padahal rezekinya setelah ini itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, tapi karena dia takut, apa yang membuat dia takut? Mindsetnya. Karena itulah maka kemudian akhirnya apa? Dia tidak melakukan sesuatu tadi karena alasannya takut. Jadi itu. Dan banyak akhirnya kita tidak bisa melakukan hal-hal besar karena kita merasa kita tidak punya apa-apa. Nah, ketika kita mengatakan kita nggak punya apa-apa sehingga kita tidak bisa melakukan hal besar, itu juga mindset yang salah. Makanya sahabat tadi, kisah Sayyidah Aisyah, kisah bagaimana Sayyidah Asma tadi bisa infak seperti itu kan mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan yang berlebih, tapi dengan sedikit yang mereka punya, mereka terus. Ini. Jadi pengalaman ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mindset itu sangat penting, dan itulah yang kemudian menentukan bagaimana sikap kita. Nah, ini gambaran ya terkait dengan iman yang diajarkan oleh para sahabat tadi kepada kita, ya. Jadi karena itu ini juga nanti himbauan ya untuk bapak ibu sekalian ya. Kemarin Pak Tri tanya ya gimana caranya supaya masjid ini penggalangan dananya lancar ya. Ini Al-Fakir baru sampaikan pekan lalu ya. Jadi nanti bisa dibikin itu grup-grup ya, misalnya WhatsApp ya kan. Jumlah jamaah Al-Hidayah ini luar biasa banyaknya ya, masa nggak bisa. Nanti tinggal setiap hari diproses. Ada satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak tidak perlu menunggu uang banyak, usahakan setiap pagi misalnya subuh ya, karena sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh malaikat, ya kan? Didoakan oleh malaikat. Al-Fakir ini cerita sedikit pengalaman ya. Ada orang itu setiap subuh Pak, itu WA, ya WA setiap subuh itu WA. Beliau itu transfer 10.000, kadang-kadang ada yang 100.000, itu setiap subuh Pak. Untuk apa? Mendapatkan keberkahan dari hadis Nabi tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya kan? Di setiap subuh itu ketika kita infak itu ada malaikat yang mendoakan. Jadi beliau mengambil hadis itu, diamalkan itu setiap hari, rutin. Coba bayangkan, nggak usah besar-besar. Setiap hari 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Satu bulan berapa? 3 juta kan? Satu orang Pak. Nggak berat sebenarnya. Tapi kalau langsung 3 juta kan mikir gitu. Tapi kalau setiap hari rutin istiqomah, sama seperti kita kalau bangun malam. Nah, usahakan kalau bisa setelah misalnya sholat tahajud kita baca Quran, kemudian setelah itu kita ingat ini waktunya transfer. Usahakan kalau bisa setiap hari seperti itu, insya Allah itu menjadi sunnah ya, yang kalau kita istiqomahkan, masya Allah. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya nggak seberapa, tapi kalau kita lakukan terus menerus, masya Allah,
itu mengalahkan infak. Ya, orang yang sekali infak mungkin 10 juta, tapi setelah itu nggak pernah infak lagi. Atau wakaf 10 juta sekali, tapi setelah itu nggak pernah wakaf lagi. Orang yang 100.000 setiap hari, atau 10.000 tadi setiap hari, itu luar biasa. Nah, jadi ini contoh. Itu teknis saja, ya kan? Nah, ini teknis saja. Nah, jadi ini gambaran bagi sekalian yang dimuliakan Allah. Bagaimana para sahabat tadi mengajar kepada dan bagaimana kita menggunakan kebiasaan mereka tadi untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Kisah sama hati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kisah ya tentang samahahnya Mu'adz. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi di dalam riwayat ini Mu'adz itu punya hutang, Pak. Jadi bagaimana Mu'adz itu punya hutang dan kemudian Mu'adz nggak bisa bayar. Ini kisah tentang Mu'adz. Lalu nanti di akhir itu Mu'adz itu punya harta. Ya, setelah hartanya itu dirampas ya oleh Rasulullah SAW, kemudian istilahnya diselesaikan lahannya oleh Nabi itu, diambil oleh Nabi posisinya dalam ini sebagai negara, kemudian nanti diselesaikan, selesai, terus nanti Mu'adz punya apa-apa, ditugaskan Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian Mu'adz itu punya harta, ya kan? Nah, nanti ketika setelah punya harta itu, nah nanti kita ceritakan bagaimana kisahnya, ya, apa kemudian dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah beliau punya harta lagi. Nah, di sini disebutkan wa kharaja Abdur Razzaq wa Ibnu Rahawayh an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik an abihi. Jadi Abdur Razzaq ini punya kitab namanya Al-Musannaf. Ya, makanya dikenal dengan Musannaf Abdur Razzaq. Ya. Wa Ibnu Rahawayh dan Ibnu Rahawayh dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Qala, berkata, kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu rajulan samhan. Ya, rajulan samhan. Samhan di sini digambarkan Mu'adz ini adalah seorang ya, laki-laki masih muda sebenarnya ketika itu. Ya. Nah, tapi Mu'adz bin Jabal ini digambarkan beliau itu orang yang punya kedermawanan. Samhan itu bisa berarti jawatan ya, sahih. Jadi beliau itu sahih, orang yang dermawan. Ya. Tapi ya ini beliau itu nanti akhirnya terlilit dengan hutang. Ya, jadi di satu sisi beliau ini orang yang masya Allah baik sekali, tapi di sisi lain nanti beliau punya masalah yang terkait dengan hutang. Nah, di sini disebutkan syaban jamilan min afdali syababi qaumihi. Beliau itu adalah seorang pemuda yang ganteng ya, dan bahkan disebut min afdali syababi qaumihi, di antara sabab pemuda yang terbaik dari kaumnya. Wa kana la yamsiku syai'an, beliau itu tidak memegang apa-apa. Kenapa tidak memegang apa-apa? Falam yazal yadanu, dan beliau itu selalu berhutang. Ya, beliau itu selalu berhutang karena nggak punya apa-apa. Kenapa? Di dalam riwayat sebelumnya kita sudah ceritakan bagaimana kebiasaan sahabat itu. Beliau itu meskipun tidak punya apa-apa, ketika ada orang yang minta tolong, ya kan, beliau tolong. Sebagaimana Rasulullah kalau diminta, kan begitu. Rasulullah itu kalau diminta nggak punya, Rasulullah mengatakan ya sudah, kamu ambil dulu, nanti aku yang bayar. Padahal semua nggak punya apa-apa. Itu ditiru oleh Mu'adz, ya kan? Itu ditiru oleh Mu'adz. Nah, coba. Nah, kalau begitu, ya kan? Beliau itu saking dermawannya, ketika ada orang lain membutuhkan sesuatu, beliau tolong. Kalau menolong itu kalau punya, tapi beliau ini kebetulan tidak punya. Ya, akhirnya apa? Ngambil hutang untuk apa? Boleh jadi untuk membantu orang lain karena sikap dermawan beliau tadi. Hatta ughliqa maluhu kulluhu minad dain, sehingga semua harta Mu'adz ini ya
hartanya Mu'ad ini akhirnya, kata ughliqa itu di dalam bahasa Arab bisa berarti dikunci. Maksudnya apa? Tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kenapa hartanya tidak bisa dimanfaatkan? Karena dipakai untuk membayar utang. Itu ceritanya. Fa'atan Nabi SAW, karena Mu'ad itu tidak punya harta dan hartanya itu sudah digunakan untuk tadi, maka kemudian Mu'ad ini mendatangi Rasulullah SAW. Yang kedua, Mu'ad ini meminta kepada Nabi ayas allahu ghurama'ahu. Ya, beliau itu meminta kepada Nabi agar apa? Agar ghurama, ya, orang-orang yang istilahnya mereka punya ini tanggungan tadi itu diminta untuk dikumpulkan, gitu, dikumpulkan. Nah, di situ ayyadullahu, agar mereka itu bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dari Mu'ad tadi itu. Nah, kalau tarakul hadin min ajli hadin tarakul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seseorang itu meninggalkan sesuatu atau menyerahkan sesuatu demi sesuatu, maka mereka kemudian menyerahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kemudian? Faba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu malihi. Nabi itu kemudian menjual semua hartanya Mu'ad tadi, ya, fi dainihi, untuk menutupi hutangnya Mu'ad. Hatta qama Mu'ad bi ghairi syai'in, sampai akhirnya Mu'ad itu berdiri dan tidak punya harta sama sekali, karena hartanya sudah habis dipakai apa? Untuk menutupi hutang tadi. Nah, siapa yang melakukan itu? Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Sayyidina Mu'ad ini muda, ganteng, cerdas dalam masalah fikih. Bahkan beliau itu disebut-sebut oleh para sahabat itu sebagai sahabat yang paling fakih, ya, karena kehebatan beliau. Makanya kemudian beliau ini nanti ditunjuk menjadi qadhi, ya, beliau ini ditunjuk menjadi qadhi. Kalau kita membaca riwayat ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau memang pintar dalam hal fikih, tapi beliau tidak pintar bisnis, sehingga akhirnya beliau mengalami kerugian. Atau kemungkinan kedua itu hutang-hutang beliau tadi itu karena saking dermawannya sehingga beliau gak hitungan. Bisa juga posisi itu, sehingga akhirnya harta beliau yang beliau miliki tadi tidak bisa mengcover apa yang beliau gunakan untuk membantu orang karena saking dermawannya tadi. Ada dua kemungkinan itu. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan. Jadi Nabi SAW kemudian menjual hartanya Mu'ad, semuanya dijual untuk menutup hutangnya Mu'ad tadi. Hatta qama Mu'ad bi ghairi syai'in, sehingga Mu'ad itu berdiri nggak punya apa-apa karena hartanya habis. Hatta idza kana 'amu fathi Makkah. Nah, ketika nanti penaklukan kota Makkah, ba'athallahu ala Taif, ya, ala Taifatin minal Yaman. Nah, Mu'ad itu diutus oleh Rasulullah SAW kepada Taifah minal Yaman. Ada satu kelompok di Yaman itu, maka beliau ini diutus untuk apa? Menjadi amiran, untuk menjadi pemimpin. Liyajburahu, untuk mengambil dari mereka dengan paksa. Nah, ini bisa mengambil zakat, mungkin bisa mengambil, ya, apa namanya, kalau Yaman itu termasuk misalnya wilayah, ya, yang ditaklukkan, ya. Ini ada wilayah di Jazirah Arab itu ada hukum khusus, Pak. Jadi kalau misalnya seperti Mekah itu termasuk yang ditaklukkan, tapi Mekah itu tidak dihukumi sebagai tanah kharajiyah, tapi dihukumi sebagai tanah usyriyah. Indonesia ini termasuk tanah usyriyah, Pak. Itu nanti dalam fikih dibedakan. Jadi meskipun Mekah itu ditaklukkan dengan penaklukan, tapi tidak dihukumi sebagai tanah kharajiyah. Beda dengan India, Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah. Itu nanti jadi seperti Syam. Syam itu dihukumi sebagai tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah itu apa? Jadi wilayah itu dulu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin melalui penaklukan. Artinya tidak masuk Islam dengan sendirinya. Tapi kalau wilayah Indonesia ini termasuk, kalau kita boleh sebut Melayu lah gitu, ya, atau Nusantara lah gitu.
Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, itu Nusantara Pak. Ini kalau kita sebut ini termasuk tanah usyriyah. Kenapa? Karena dulu mereka ini masuk Islam tidak perlu peperangan. Islam itu masuk ke sini nggak perlu perang. Ya kan nggak ada cerita Islam disebarkan ke Indonesia dengan perang, kan nggak ada. Islam disebarkan ke Malaysia dengan perang, kan nggak ada. Islam disebarkan ke Singapura dengan perang, tidak ada. Islam masuk ke Thailand dengan perang, tidak ada. Tidak ada cerita itu. Karena itu wilayah Nusantara tadi itu kita bisa masukkan dalam kategori tanah usyriyah. Nah, tanah usyriyah itu adalah tanah atau wilayah usyriyah itu adalah wilayah di mana penduduknya itu masuk Islam, tapi mereka tidak perlu diislamkan dengan melalui perang. Nah, itu beda dengan Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah, itu mereka pakai perang. Ya, ada penaklukan. Umar bin Khattab mulai dari zaman Rasulullah, kemudian Abu Bakar, ya, sampai Umar bin Khattab. Itu kan ada penaklukan yang dilakukan karena itu wilayah tadi disebut sebagai wilayah Kharajiyah. India, Pakistan dan sekitarnya itu juga masuk wilayah Kharajiyah. Nah, ini itu supaya kita paham. Tapi untuk kasus Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab itu ada pengecualian. Karena itu Jazirah Arab tidak disebut sebagai wilayah Kharajiyah, tapi Jazirah Arab itu disebut sebagai tanahnya itu tanah usyriyah. Meskipun Rasulullah mengerahkan pasukan ke situ seperti kasus penaklukan kota Mekah, tapi Mekah tidak pernah disebut sebagai tanah Kharajiyah, tapi disebutnya dengan tanah usyriyah. Nah, ketika penaklukan kota Mekah itu terjadi dan kita tahu wilayah-wilayah Yaman yang berdekatan dengan Mekah itu misalnya seperti Taif. Taif itu Pak, ya, ada yang pernah ke Taif? Ya, jadi dari Mekah ke Taif itu kira-kira kalau kita naik bis, ya, jadi ada dua jalur itu. Ada jalur yang disebut dengan sil. Jadi sil itu karena dulu wilayah itu dipakai sebagai aliran ketika ada banjir, jadi air mengalir, makanya disebut sil. Sail itu aliran air. Gitu. Kemudian ada jalur puncak, ya, kalau seperti kita lah, ya, ada yang lewat tol, ada yang lewat puncak, nah, gitu. Nah, Taif itu dia dikepung oleh gunung. Nah, untuk sampai dari Mekah ke Taif itu kalau kita lewat jalur tol itu kira-kira ya dalam 1 jam 2 jam lah maksimal itu sampai dari Mekah ke sana itu. Nah, jadi wilayah ini dulu itu masuk wilayah Yaman. Wilayah ini itu masuk wilayah Yaman. Nah, ketika Rasulullah SAW tahun ke-10 setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu datang ke Taif untuk mendapatkan dukungan dakwah. Tapi yang terjadi apa? Gak bisa mendapatkan dukungan, justru mendapatkan penistaan yang luar biasa, ya kan? Nah, Taif itu akhirnya sama seperti Mekah. Mereka ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Nah, wilayah Taif ini termasuk wilayah Yaman. Nah, wilayah Taif ini termasuk wilayah Yaman pada waktu itu sebelum masuk wilayah Saudi. Ya, sekarang sudah menjadi masuk wilayah Saudi sekarang. Ya, nah ini sedikit gambaran. Makanya di sini disebutkan, ya, hatta idza kana amu fathi Makkah. Jadi ketika tahun penaklukan kota Mekah, ba'athahun Nabi, maka Nabi SAW mengutus Mu'ad ala ta'ifatin minal Yaman amiran, untuk menjadi amir, menjadi pemimpin, liyat seburahu, untuk apa? Bisa mengambil zakat dan sebagainya tadi. Famaka Mu'adun bil Yaman amiran, maka Mu'ad kemudian tinggal di situ sebagai amir. Wa kana awwala, dan Mu'ad bin Jabal itu adalah orang yang pertama kali man ittajara fi malillah, orang yang menggunakan bisnis dalam tanda petik hartanya Allah. Nah, di sini disebutkan menggunakan bisnis hartanya Allah. Apa maksudnya? Nah, jadi apa yang diambil ilmu dari penduduk Yaman tadi itu diproduktifkan, gitu ya, diproduktifkan. Gitu. Jadi tidak langsung didistribusikan, diproduktifkan. Nah, kalau kita melihat riwayat ini, berarti sebenarnya Mu'ad bin Jabal tadi punya hutang banyak, bukan karena persoalan bisnis, ya kan? Tapi berarti persoalan yang pertama tadi, kemungkinan apa? Karena beliau saking dermawannya, bukan karena
beliau itu tidak bisa bisnis. Nah, buktinya apa? Ketika beliau menjadi amir ya di Yaman tadi, beliau mengelola harta yang dikumpulkan. Wa makasa, kemudian beliau tinggal di situ hatta asaba wa hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah kemudian akhirnya wafat. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini, nah ini nanti nyambung dengan riwayat yang lain. Itu sebagaimana ceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi Mu'adz bin Jabal itu, Pak, itu diutus oleh Rasulullah memang setelah menaklukkan kota Mekah, tapi tidak langsung. Karena pada waktu itu Rasulullah ketika melepas Mu'adz bin Jabal itu Rasulullah di Madinah. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu posisinya itu kalau kita lihat itu sebelum Haji Wada, ketika mengutus Mu'adz. Jadi Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang kemudian tidak ketemu lagi dengan Rasulullah, gitu, ya. Termasuk dalam Haji Wada itu tidak ketemu dengan Rasulullah, ya. Dalam riwayat tadi itu disebutkan Mu'adz bin Jabal ini kemudian diutus oleh Nabi dan Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, ya ka'annaka lan talqani ya fisana al-fatihah. Kelihatannya kamu nggak akan ketemu lagi aku tahun depan. Nah, ini semua ketika dilepas Rasulullah ke Yaman itu dalam kondisi seperti tadi, sudah naik di atas kendaraan, sudah mau berangkat, Rasulullah mengatakan begitu. Coba bayangkan, mau berpisah dengan Rasulullah. Rasulullah sudah mengatakan, kelihatannya ini adalah pertemuan terakhir kita dan engkau tidak akan lagi ketemu dengan aku setelah ini. Masya Allah, nah, semua. Nah, ini peristiwa pelepasan Mu'adz oleh Rasulullah, ya, dan itu terjadi setelah menaklukkan kota Mekah. Dan itu peristiwanya di Madinah ketika itu, ya, peristiwanya terjadi di Madinah. Nah, dalam riwayat ini disebutkan Mu'adz itu kemudian menjadi amir di Yaman tadi, ya. Kalau dalam riwayat tadi dijadikan sebagai koti, ya. Ini. Nah, falamma qadima, ketika kemudian Mu'adz itu sampai, maksudnya tiba di Madinah setelah Rasulullah wafat, dan ketika itu qala Umar, ya, Umar kemudian mengatakan di Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi khalifah siapa ketika itu? Abu Bakar. Abu Bakar masih hidup, Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Rasulullah sudah wafat. Yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal itu datang ke Madinah, Umar itu bilang begini kepada Mu'adz bin Jabal, arsil ila hadzal rajul, kamu kirim kepada orang ini. Maksudnya siapa? Mu'adz bin Jabal tadi. Itu kata-kata siapa? Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fada'lahu ma yu'ishu wa khudh sa'irah. Kamu biarkan apa yang cukup untuk hidup dia, sisanya kamu simpan, sisanya kamu ambil. Nah, ini pelajaran menarik, ya, pelajaran menarik. Mu'adz bin Jabal itu kaya. Setelah tadi kan hartanya habis, kemudian diutus Rasulullah, kemudian akhirnya hasil dari pengumpulan tadi itu dikumpulkan, kelola oleh Mu'adz secara profesional dan untung. Begitu pulang membawa kekayaan, dan itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Ya, pada saat itu Abu Bakar jadi khalifah. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, kamu sita hartanya dia, cukupkan untuk kebutuhan dia saja, sisanya ambil. Nah, ini pikiran Umar bin Khattab. Lalu apa yang terjadi? Faqala Abu Bakar, inna mab'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, beliau itu diutus oleh Nabi. Yang mengutus Mu'adz bin Jabal itu ketika itu Rasulullah. Lihat kurang, ya, untuk memaksa, maksudnya memberi pelajaran kepada Mu'adz, termasuk waktu itu diminta, ya, untuk mengambil harta dari penduduk di Yaman tadi itu. Walastu bi akhidin minhu syai'an illa ayyutiyani. Dan aku tidak berani mengambil sedikit pun dari harta Mu'adz kecuali kalau Mu'adz yang memberi, gitu. Kecuali kalau Mu'adz yang memberikan. Abu Bakar tidak mau. Jadi ini orang-orang yang sama-sama warok sebenarnya. Abu Bakar itu juga warok karena tidak ingin mengambil haknya orang lain. Umar itu juga warok karena ini terkait dengan jabatan dia sebagai pejabat negara, ya kan? Kemudian di satu sisi Mu'adz bin Jabal merasa, ini saya dulu begini ini titahnya Nabi.
Jadi masing-masing punya jalan pikiran sendiri, tapi nanti ketemu Pak. Nah ini endingnya ini yang bagus, endingnya itu nanti yang bagus, nanti ujungnya ketemu. Nah ini yang penting. Fa'atlu ke Umar ila Mu'ad. Umar itu kemudian ya datang kepada Mu'ad. Idlam itu ibu Abu Bakar, karena ketika itu apa yang diminta oleh Umar ini nggak dituruti oleh Abu Bakar. Jadi akhirnya apa? Umar itu berinisiatif datangi Mu'ad bin Jabal. Lalu apa yang terjadi? Fadara dzalika Umar li Mu'ad, maka Umar bin Khattab menyebutkan hal itu kepada Mu'ad. Dialog antara Mu'ad dengan Abu Bakar tadi sampaikan, dialog antara Umar dengan Abu Bakar tadi disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Faqala Mu'ad, kemudian Mu'ad mengatakan begini, ini jawaban Mu'ad. Dan Mu'ad ini ahli fikih, Pak. Ini ahli fikih, maksudnya ketika memutuskan seperti itu, Mu'ad itu enggak main-main. Beliau itu punya logika hukum, jadi bukan sembarangan, gitu. Dan beliau adalah orang bertakwa, ada kewalaan di dalam dirinya. Kemudian beliau mengatakan begini, Inna arsalani Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengutus aku, lihat jeburani untuk memaksa aku. Maksudnya supaya beliau itu melakukan apa yang dilakukan tadi di Yaman tadi, supaya kemudian beliau mendapatkan memiliki sesuatu. Walastu bifa'ilin. Maksudnya itu bukan aku sendiri, bukan mauku sendiri, tapi ini karena aku dipaksa oleh Nabi melakukan ini. Gitu. Itu alasan Mu'ad bin Jabal. Sumalak ya Mu'ad Umar. Lalu kemudian Mu'ad itu menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Qad ata'tuka wa ana fa'ilun ma amartani bihi. Aku telah mentaatimu dan aku melakukan apa yang aku perintahkan padaku. Nah ini endingnya Pak. Jadi endingnya akhirnya Mu'ad itu mikir, ya sudah, pikiran Umar itu benar juga. Kenapa Mu'ad melakukan itu? Nah ini para orang mukmin, orang yang warak itu, masya Allah ya. Beliau itu setelah ketemu Umar, dan beliau awalnya ngeyel, nggak mau menyerahkan hartanya. Tapi di malam hari setelah Umar ketemu tadi, beliau itu mimpi. Nah ini mimpinya apa? Yang membuat Mu'ad kemudian akhirnya berubah. Inni ra'aitu fil manami anni fi khawmati ma'in. Jadi aku di dalam mimpiku itu, di sini disebutkan beliau itu mimpinya apa? Ya, beliau itu di khawmati ma'in itu disebutkan itu ada, jadi seperti apa namanya, berada di dalam lautan yang ya berombak. Itu beliau itu kan kebayang ya, orang mimpi berenang di tengah lautan, kebayang lah gimana gambarnya gitu kan, bayangannya gitu. Ini yang dialami oleh Mu'ad pada malam setelah Umar bin Khattab mendatangi beliau tadi. Waqad khasyitu al-gharq, dan aku takut tenggelam karena ombak, karena gelombang yang begitu luar biasa tadi. Fa khalastani minhu ya Umar, kemudian engkau yang menyelamatkan aku dari ombak itu wahai Umar, dari air itu wahai Umar. Jadi rupanya Mu'ad bin Jabal ini di malam itu mimpi di tengah lautan, berada di dalam ombak yang begitu besar, terus beliau hampir tenggelam. Yang menyelamatkan beliau siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Berarti apa? Tindakan Umar ketika mendatangi Mu'ad bin Jabal itu adalah untuk menyelamatkanmu. Karena itulah maka kemudian setelah mimpi itu, nah ini karena mimpinya orang soleh, mimpinya orang soleh, ini menjadi firasat, ya, ada takbir di situ yang bisa mereka ungkap, sehingga akhirnya belum merasa, oh iya, apa yang dikatakan Umar itu benar. Akhirnya besoknya setelah mimpi tadi, fa'ata Mu'ad wa Abu Bakar. Mu'ad kemudian mendatangi Abu Bakar. Fadakara dzalika lahu, kemudian beliau menyebutkan itu, wa halafalahu, dan beliau berjanji kepada Abu Bakar, annahu lam yaktumhu syai'an, beliau tidak menyembunyikan apapun dari Abu Bakar hatta bayyana lahu syai'an, sehingga belum menjelaskan semuanya. Ini Mu'ad bin Jabal. Nah ini endingnya. Kemudian apa namanya? Faqala Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, wallahi. Nah, ini sama-sama orang bahagia begini nanya. Wallahi demi Allah, la akhudhuhu minka.
aku tidak akan mengambil harta itu dari Muhammad. Qad wahab, ya, qad wahabtu laka, aku sudah menghibahkan harta itu padamu. Ini. Jadi Abu Bakar sebagai kepala negara, kan itu diserahkan oleh Mu'ad kepada Abu Bakar. Semua. Ya. Tapi kata Abu Bakar, demi Allah, Mu'ad, aku tidak akan mengambil, dan itu hak, boleh. Negara, karena ini harta negara, misalnya kemudian mengatakan pada Mu'ad, kalau begitu, aku tidak akan mengambil dan ini aku serahkan, aku hibahkan kepada kamu. Boleh. Ya kan, sebagai pemberian dari negara. Kepada siapa? Mu'ad bin Jabal tadi. Masya Allah. Jadi ini endingnya sama-sama enak. Mu'ad bin Jabal mendapatkan harta yang kemudian halal, haknya negara juga tidak ada yang diambil, dan Umar bin Khattab akan menjadi pandangannya dari semua diikuti. Jadi Masya Allah, ya, ini ending yang luar biasa. Faqala Umar, hadza hina tauba wa halal. Ini kalau sudah semuanya ridho, halal, sudah selesai. Nah, gitu kan? Sudah selesai. Ya kan? Abu Bakar sebagai kepala negara, ya, sudah menerima itu, kemudian beliau ibaratnya tadi kan hartanya sudah dikembalikan, akadnya dikembalikan, diserahkan balik. Mu'ad bin Jabal yang dalam tanda petik tadi itu sebagai pihak yang diduga, ya kan, ada harta Allah yang dikelola tadi itu diserahkan, ya, kepada Abu Bakar, kemudian akhirnya dikembalikan lagi, dan ini semuanya yang tadi kita sebutkan endingnya sama-sama. Jadi subhanallah, inilah gambaran bagaimana kisah, ya, kehidupan di antara para sahabat Rasulullah SAW, ya, dan bagaimana mereka memiliki akliyah, cara berpikir, baik itu akliyah sebagai seorang politikus, negarawan, akliyah sebagai seorang fuqaha, akliyah sebagai seorang pengusaha, ya kan? Ini luar biasa. Nah, cara berpikir ini termasuk kelapangan hati dan sikap, ya, dermawan, sehingga mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Itulah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita hari ini. Al-Fakir kira cukup sampai di sini riwayat yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kisah, ya, atau bagaimana riwayat, ya, tentang orang-orang hebat, ya, para sahabat Rasulullah SAW tadi. Ya, semoga apa yang sudah kita kaji pada pagi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita, ya, menjadi orang-orang yang bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Sebelum kita tutup, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, ya, kita cukupkan majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan pada pagi hari ini, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa qul astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah muhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.